Setelah 12 hari api berkobar, setelah ratusan rudal beterbangan, setelah Iran kehilangan para jenderalnya, dan Israel nyaris terseret ke perang besar, dunia akhirnya menyambut dua kata, gencatan senjata. Media menyambut dengan lega. Diplomat menyebutnya langkah maju. Tapi, apa kata Alkitab? Apakah ini akhir dari perang? Ataukah hanya jeda sesaat sebelum badai nubuatan kembali mengamuk? Alkitab sudah peringatkan akan ada damai palsu. Firman Tuhan melalui Yeremia pasal 6 ayat 14 berkata, "Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan," katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Gencatan senjata bukan jaminan perdamaian. Itu hanya plester di atas luka terbuka. Tuhan tahu, manusia senang menyebut damai padahal perang belum selesai. Bahkan 1 Tesalonika menubuatkan, apabila mereka berkata, aman dan damai, maka tiba-tiba kebinasaan akan menimpa mereka. Inilah yang sedang terjadi. Iran belum bertobat, Israel belum aman, dan langit masih penuh bisikan. Akan ada perang lanjutan, Iran dan Israel. Panggung nubuat Yehezkiel 38. Dalam Yehezkiel 38, nama Persia disebut secara langsung. Orang Persia, Ethiopia, dan Put bersama-sama mereka. Semuanya dengan perisai dan ketopong. Persia adalah Iran hari ini. Nubuat ini menggambarkan serangan besar terhadap Israel. Artinya, Iran akan kembali dan perang belum berakhir. Gencatan senjata ini hanya bagian dari skenario nubuatan besar yang sedang berjalan. Ini seperti jeda dalam simfoni kehancuran, tapi klimaksnya belum tiba. Wahyu pasal 6 ayat 4 memberi gambaran ini. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi menurut Alkitab, akan ada lebih banyak perang. Damai akan diambil dari bumi, dan gencatan senjata bukan akhir, tapi jeda menuju konflik global yang lebih luas. Kenapa perang Iran dan Israel ini terjadi sekarang? Karena Tuhan sedang menyusun kembali peta dunia untuk menggenapi rencana kekalnya. Yesaya pasal 46 ayat 10 berkata, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tuhan tahu kapan Iran menyerang, Tuhan tahu kapan Israel membalas, dan Dia tahu kapan semuanya akan berpuncak di lembah Harmagedon. Apakah Iran akan kembali menyerang? Menurut Alkitab, ya. Yehezkiel 38 dan 39 menggambarkan dengan jelas bahwa koalisi besar termasuk Iran akan menyerang Israel pada suatu waktu. Bahkan ketika Iran kalah hari ini, nubuatan memastikan mereka akan bangkit kembali. Bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena Allah sedang membawa mereka kepada penghakiman besar. Yehezkiel pasal 38 ayat 4 berkata, Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Iran akan kembali, bukan karena mereka kuat, tapi karena Tuhan akan memakai mereka sebagai alat untuk menyatakan kuasanya. Lalu apa yang akan terjadi dengan Israel? Tuhan akan tetap melindungi Israel. Israel akan diserang. Israel akan menderita. Tapi Israel tidak akan dilenyapkan. Inilah waktunya untuk berjaga. Karena sementara dunia berkata semua aman, surga sedang bersiap membuka meterai selanjutnya. Ini bukan akhir. Ini adalah permulaan dari nubuatan besar. Akan ada serangan berikutnya. Akan ada konflik global. Akan ada penggenapan wahyu. Tetapi bagi mereka yang hidup dalam Yesus, kita tidak takut. Karena kita tidak menanti damai buatan manusia. Kita menanti Yesus Kristus, Raja Damai yang akan datang dari langit dalam kemuliaannya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan berjaga-jagalah. 1 Petrus pasal 4 ayat 7.